itu yang membuat kita menjadi hanya bermain di info-info yang kadang-kadang info itu juga belum tentu jelas sumbernya dan lain sebagainya. Baik, saya menyebutnya loss or give up. Artinya kondisi COVID-19 ini khususnya di Riau, kita kalahkah sekarang kondisinya? Atau kita menyatakan bahwa kita menyerah? Ya. Kita kalahkah atau kita menyerah dengan kondisi COVID ini? Artinya kalah itu memang kita sudah kehilangan konsep, kehilangan kemampuan untuk kita melawan daripada kondisi adanya COVID ini. Atau kita give up. Give up itu artinya ya sudah, kita terima kondisi COVID ini apa adanya dan kemudian kita bermain. Ya, kita bermain di antara COVID itu. Ya. Kondisi mana yang nanti akan kita lihat pilihan kita ke depan? Kita kalah, ya. Kita akui bahwa kita kalah dan kita terima kekalahan itu, atau kita give up. Ya, kita bermain di celah-celah kondisi yang ada. Tunggu saya nengok jam dulu supaya saya ambil mungkin 15 menit saja. Ya. Ada yang paling menarik sebenarnya kalau kita lihat media, cara media bermain. Ini saya ada sebenarnya beberapa media kalau dipresentasikan, tapi saya bacakan saja contohnya dari dari media. 33 anak dan bayi di Riau terjangkit virus corona. Nah, ini kan menarik nih judulnya ini. Ya. Kemudian ada lagi update corona Provinsi Riau 19 September 2020. Waduh, 303 kasus baru. Nah, ini waduhnya itu yang sedap tuh. Ya kan? Nah, kemudian gila kasus Covid-19 di Riau tambah parah. Hari ini 303 orang terpapar. Virus asal Wuhan itu dan macam-macam ya. Kasus baru Riau meroket melampaui Jateng, tambah 303. Ini pada data pada 19 September atau kemarin ya. Ini tanggal 20 ya, data kemarin. Jadi begitu memblow up-nya sampai ada istilah bahwa kita ranking keempat. Itu yang pasti semua kita tahu. Padahal sebenarnya ranking keempat itu adalah ranking keempat dari penambahan pada hari tanggal 19 September itu, kasus baru gitu ya. Karena ada satu kebiasaan kita ini, hobinya cuma baca judul. Segala sesuatu itu baca judul ya. Paling teras berita. Tapi kita tidak membaca di dalamnya itu apa sebenarnya isinya. Itu kebiasaan kita. Sehingga kita menobsesif diri kita itu hanya judul-judul daripada pemberitaan. Karena bangsa kita ini adalah bangsa yang paling malas membaca. Dulu saya waktu mahasiswa seperti kalian ini, waktu muda-muda dulu, saya cari duit, cari makan khusus setiap minggu saya harus beli satu buku. Dan saya baca, saya beli satu buku saya baca. Karena saya dulu iri sekali dengan ada seseorang yang itu memang hobi dia punya banyak sekali buku, dan kalau dia berbicara itu dia pasti pakai referensi buku itu. Ini berdasarkan buku ini halaman sekian katanya bicara tentang ini. Itu Bang Mayasa Johan ya. Seorang yang cukup dikenal di Jakarta itu. Itu saya salut dengan beliau. Tadi Fakultas Hukum, dia kalau bicara itu pasti pakai buku gitu ya. Nah, saya masih jauh dari beliau kalau bicara itu, dan di rumahnya numpuk buku. Tapi sekarang udah nggak lagi beli buku setiap minggu. Oke, mari kita lihat apa anggapan masyarakat tentang COVID ini. Yang pertama, bahwa masyarakat menganggap pemerintah kita ini gagal. Ini secara umum ya. Macam-macam komen bahwa pemerintah gagal, gubernur gagal, pokoknya yang nama-nama urusan-urusan pemerintah itu menyatakan bahwa apa yang dilakukan ini semuanya gagal. Sebentar ya, saya ini dulu, saya tutup dulu, ini kayaknya ada ini. Nah, kemudian yang kedua, apa yang disampaikan adalah COVID ini amat membunuh ya. COVID ini dinyatakan adalah sesuatu yang amat berisiko dan amat membunuh. Itu pendapat daripada masyarakat. Dan kemudian pendapat berikutnya apa? Sarana kesehatan sebagai tempat penularan.
Minimal 3 ini pendapat daripada masyarakat. Sarana kesehatan itu tempat penularan, COVID ini begitu mengerikan dan membunuh, dan kemudian pemerintah gagal dalam menangani permasalahan ini. Nah, ini kondisi pendapat daripada masyarakat. Bagaimana pendapat dari pemerintah? Pendapat pemerintah juga minimal ada 3. Apa itu? Sama, katanya COVID ini adalah sesuatu yang amat membunuh. Kemudian yang kedua, pemerintah menyatakan bahwa mereka siap dalam mengatasi COVID ini. Dan yang ketiga, bahwa masyarakat dinyatakan tidak mampu bekerja sama atau tidak peduli dengan masalah COVID ini. Jadi masing-masing pendapat masyarakat dan pendapat pemerintah ini nggak nyambung, nggak akan bisa disambungkan. Karena yang satu menyatakan bahwa pemerintah gagal, yang satu menyatakan bahwa masyarakat tak mau peduli. Ini sama dengan laki bini berkelahi, ya kan? Lalu kemudian semua mempertahankan pendapatnya, siapa yang benar, siapa yang kalah, siapa yang menang, nggak pernah selesai. Ya, oleh karena itu akhirnya apa? Akhirnya muncullah apa yang saya sebut dengan yang pertama itu adalah paranoid. Yang pertama muncullah paranoid di semua sektor. Bahkan di sektor pengambil keputusan maupun di sektor masyarakat itu sendiri. Apa contohnya paranoid? Dibuatlah aturan main, ya. Kita nggak usah bicara pusat dulu lah, kita bicara Riau dulu karena di sini ada adinda saya, ya, anggota DPRD. Kita lihat dibuatlah aturan main tentang wajib memakai masker. Lalu kemudian ditilang bagi orang yang nggak pakai masker di tengah jalan, kan? Konsepnya apa ini? Apakah berniat untuk memutus mata rantai penularan atau menjadi sebuah aturan bahwa membawa sepeda motor walaupun sendiri harus pakai masker? Lah, orang di dalam mobil sendiri nggak pakai masker kena tilang, atau sebelahnya ada istri pakai. Jadi sudah menjadi paranoid kita semua. Apalagi paranoidnya, dokter sendiri juga paranoid. Berapa banyak dokter yang close pelayanan, nggak berpraktek. Untungnya dokter-dokter kita berduit semua. Kalau nggak terpaksa dokter DPR mikirkan juga ini subsidinya apa. Ya gitu ya. Untungnya dokter-dokter itu duitnya banyak, nggak praktek 3 bulan pun nggak apa-apa dia. Nah, jadi ya paranoid semua komponen, ya, akibat daripada itu tadi, daripada 2 pemikiran yang tidak nyatu dan sulit sekali untuk disatukan. Bahkan ada yang paling gawat lagi, sarana pelayanan kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan sendiri pun itu membuat sikap-sikap paranoid. Apa contohnya? Membatasi bentuk-bentuk pelayanan. Yang dulu melakukan ini maka sekarang nggak dilakukan lagi. Jadi artinya apa? Masyarakat yang sebenarnya masalahnya sederhana akhirnya menjadi masalah yang berat. Karena pelayanan tidak bisa dilakukan secara optimal sebagaimana yang semestinya. Ya, ini terjadi di klinik-klinik, di puskesmas, di rumah sakit, itu terjadi, ya. Nah, situasi yang serupa ini dimanfaatkanlah oleh orang-orang tertentu, terutama yang paling menarik itu adalah para spekulan. Para spekulan justru melihat bahwa ini adalah peluang, gitu ya. Bahwa dia melihat ini adalah peluang, maka dia manfaatkan peluang dengan cara macam-macam, dengan alasan macam-macam, ya. Nah, oleh karena itu kita harus melihat persoalan ini dari sisi yang lain, gitu. Saya bersisi yang lain ini, dan kemudian juga para stakeholder juga memanfaatkan situasi ini, ya, media juga memanfaatkan serupa ini dan lain sebagainya. Artinya situasi paranoid, dan yang paling menarik lagi akibat 2 pemikiran ini apa? Yaitu stigma. Saya kemarin berdiskusi dengan beberapa lurah dan RW terkait satu pertanyaan masyarakat. Kami kok nggak dikasih tahu ya bahwa ada di kampung kami ini orang yang positif dan siapa dia, rumahnya di mana, gitu. Itu situasi yang berkembang. Artinya katakanlah di RW saya ada kebetulan yang positif, RW, RT wajib memberitahu ke seluruh masyarakat bahwa itu rumah itu nama si Anu itu adalah positif. Dan kemudian mereka marah-marah ke puskesmas. Kenapa puskesmas tidak mau memberitahu, gitu ya, siapa yang positif?
Saya sampaikan bahwa undang-undang praktek kedokteran mengatur tentang itu, nggak bisa. Ya nggak bisa dokter memberitahu, sarana pelayanan kesehatan memberitahu tentang sakit seseorang. Kalau diberitahu bisa dituntutnya, itu bisa kena 5 miliar atau hukuman 5 tahun, ya sampai hukuman 5. Jadi artinya nggak sesederhana itu persoalan-persoalan. Tapi kenapa ini terjadi? Karena muncul yang namanya stigma. Ya, masalah ini melahirkan stigma. Kenapa stigma muncul? Karena paranoid yang begitu tingginya, ya, ke semua pihak, pemerintahnya, kemudian masyarakatnya, dan bahkan tenaga kesehatan sendiri muncul rasa ketakutan yang berlebihan. Kalau saya menyebutnya paranoid itu rasa ketakutan yang berlebihan dengan permasalahan ini. Lalu apakah kita, tapi apa yang disampaikan ini tadi, saya sebenarnya ada video yang kemarin, ya, konferensi pers dari Pak Gubernur dan Pak Wali Kota. Beliau menyatakan bahwa media itu salah. Ini ya kalau apa yang tapi nggak saya tampilkan, saya simpulkan saja bahwa sekarang ini katanya tempat tidur itu masih cukup banyak. Ada kan di berita-berita bahwa rumah sakit penuh, ya. Beliau menyatakan masih ada 83 tempat tidur yang bisa digunakan. Bahkan untuk isolasi masih ada 1000 berapa itu lebih, dan hanya baru dipakai di bawah 100. Ada di konferensi pers Pak Gubernur ini, karena nggak bisa ditayangkan, nggak bisa kita dengar, tapi bahasanya serupa itu, ya. Jadi artinya semua mengklarifikasi sebagaimana yang saya katakan tadi, pemerintah merasa bahwa dia akan mampu melayani. Tapi masyarakat nggak percaya bahwa pemerintah mampu melayani. Buktinya apa? Buktinya kasus yang terjadi. Mari kita lihat. Ini ada data saya sejak 22 bulan 8, ya. Di bulan 8, di akhir-akhir bulan 8 itu angka relatif stabil, 63, 42, artinya dari hari ke hari. Ya, kemudian mulai September itu terjadi lonjakan kasus. Dari mulai akhir Agustus dan kemudian September mulai lonjakan kasus di atas 100. Ada 134, 104, 106, 178, bahkan ada 192, dan pada 12 November itu 223, dan puncaknya kemarin, hari ini saya nggak tahu nih, puncaknya kemarin itu adalah 303 kasus baru. Ya, kasus baru. Nah, apa yang dianggap masyarakat terjadi ledakan kasus yang tidak terkendali? Pasti masyarakat ngomongnya begitu semua. Tapi bagi orang program, ya, karena saya 14 tahun di penyakit menular, mengelola penyakit menular dari mulai puskesmas, di Kanwil, di dinas kesehatan, itu 14 tahun lebih kurang saya mengelola penyakit menular. Pandemi memang di dunia ini baru sekali ini, tapi endemik, dari mulai endemik SARS, endemik MERS, endemik flu burung, kebetulan saya terlibat mengelolanya secara langsung karena saya kabinnya. Ya, jadi bagi orang program ini sebuah kebanggaan angka-angka ini. Kenapa? Itu menandakan bahwa penjangkauan yang mereka lakukan itu cukup baik. Terbalik kan cara berpikirnya, sulit kan? Masyarakat menyatakan, wah terjadi penularan secara sporadis, ini berarti gagal nih pekerjaan. Sementara orang program dipaksa untuk mencari kasus setinggi-tingginya. Secara epidemiologi memang harus dilakukan serupa itu. Makanya ada tracing. Ya, ketika seorang positif, maka dilakukanlah tracing untuk mendapatkan kasus setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya. Tapi ketika itu dilaporkan kasusnya, maka masyarakat menganggap terjadi penularan sporadis yang tidak terkendali. Yang mana yang benar ini? Inilah problematika kita. Inilah problem yang harus dipecahkan. Dipecahkan oleh tokoh-tokoh masyarakat, dipecahkan oleh teman-teman di anggota dewan untuk menyatukan pemikiran ini sehingga bisa bergerak secara bersama-sama. Karena kalau selagi masih ada wasangka, selagi masih ada kecurigaan, selagi masih ada saling tuding, maka tidak akan pernah satu program apapun bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Ini yang paling mendasar yang harus sebagai tokoh muda, kalian yang sebagai tokoh muda, ini harus bisa mendudukkan persoalan-persoalan ini. Mari saya coba melihat persoalan per 19 September 2020. Ya. Kita cerita COVID nih, saya melihatnya dari kacamata epidemiologi sebatas yang saya tahu, ya. Bahwa kalau kita ambil penduduk, saya ambil angka penduduk 2019, ya,
6.815.000, walaupun ini bisa jadi berbeda-beda ya, tapi prinsipnya kalau berbeda berarti pembilangnya saja berbeda. Penyebut apa tuh pembilang yang di bawah itu? Pembilang ya, pembilangnya saja berbeda. Silakan pakai, tapi saya yakin tidak akan jauh berbeda. Bahwa sebenarnya kasus kita total per 19 September itu adalah 4.990 kasus yang positif. Ya, baik itu yang datang sendiri ke rumah sakit karena ada keluhan maupun yang hasil tracing. Ya, nanti saya bicarakan sedikit apa bedanya itu. Ternyata kalau kita lihat dari penduduk kita yang 6.815 itu kasus kita itu adalah 73,22 per 100.000 penduduk. Relatif masih kecil ya, 73,22 per 100.000 penduduk, atau kalau dibandingkan jumlah penduduk kasus kita itu 0,07%. Ya, kasus-kasus positif COVID kita dari sejak 3 Maret sampai 19 September 201 hari itu adalah 0,07%. Itu dari jumlah penduduk yang sekian. Kemudian insiden rate-nya, insiden rate itu adalah tingkat kematian dibandingkan kasus yang ada. Biasanya secara epidemiologi itu yang paling penting kita. Artinya kasus yang ada berapa angka kematiannya. Seperti flu burung ketika saya tangani kemarin, insiden rate-nya itu 70%. Jadi kalau 10 kasus 7 mati, 7 sampai 8 mati, tinggi ya. Sekarang ini insiden rate-nya 1,92%. Jadi artinya dari 10 orang yang tertular itu yang meninggal hanya 2 orang. Ya, itu 2 orang 20% ya, dari 100, maaf. Dari 100 orang ya, dari 100 orang positif, maka resiko kematian itu 2 orang, 1,92%. Ya, dari 100 orang, bukan dari 10 orang. 10 orang 20% itu. Nah, kemudian dari jumlah yang positif yang dirawat di rumah sakit, artinya orang yang dianggap ada keluhan dan perlu ditangani di rumah sakit itu adalah 17,05% ya, dari kasus kita yang ada. Dan yang meninggal yang dirawat di rumah sakit, artinya yang dirawat di rumah sakit kemudian meninggal, itu yang positif ini adalah 11,28%. Dan OTG sebagaimana disampaikan, saya tidak punya data detail tentang OTG, mungkin nanti Bu enggak, saya panggil Adinda atau Adinda Ade nanti bisa mendapatkan angka sebenarnya OTG kita angkanya berapa, karena beberapa presentasi kepala dinas atau saya baca dari buku pedoman yang ada dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, OTG kita itu 80%. Artinya OTG itu adalah orang yang positif lalu kemudian tidak menimbulkan gejala apa-apa. Itu 80%, berarti di kita sekitar 3.900-an atau 4.000. Apa persoalan OTG ini? Ada 2 kondisi ya. Yang paling banyak itu adalah ketika ada OTG, maka semua kita gusar dengan bahasa bahwa OTG itu akan bisa menularkan, menjadi sumber penyebaran kepada orang lain karena dia tidak tahu bahwa dia itu adalah positif. Kan itu selalu yang dibahasakan. Artinya kalau saya OTG, saya nggak merasa bahwa saya positif, saya santai-santai aja, ngobrol aja sama kawan, apa segala macam, maka padahal saya beresiko menularkan. Tapi kalau dari sisi saya sebagai orang yang pernah mengelola program, ketika semakin banyak OTG itu menyatakan bahwa virulensi virus itu adalah mulai menurun. Karena khasnya virus ini itu dia akan kekuatan virulensinya itu artinya keganasan ya, keganasan virus itu dia akan menurun terus. Nanti kalau ada waktu saya akan berbicara tentang sebenarnya SARS-CoV-2 ini merupakan strain-nya daripada SARS-CoV-1 yang dulu itu angka kematian di 30-40% dan sekarang sudah berubah di bawah 3-5% secara internasional. Jadi dia strain-nya menurun. Tapi paradigma yang ada di kita dengan semakin banyak OTG kita semakin khawatir. Karena akan terjadi penyebaran karena orang nggak tahu, kan gitu. Tapi sebenarnya kalau saya berpikir bahwa semakin banyak OTG itu menandakan bahwa virus itu virulensinya semakin rendah. Kenapa? Nggak apa-apa. Orang yang terkena dia tidak apa-apa, begitu ya. Nah ini nanti kita bisa diskusikan lebih tajam.
Kemudian mari kita coba lihat tentang kematian. Berdasarkan Bappenas, angka kematian di Riau tahun 2020 itu adalah 4,7 per 1000 penduduk per bulan. Ya, mari kita lihat angka kematian daripada COVID-19 kita ini dari 3 Maret sampai 19 September. Rata-rata kasus per hari, kalau saya ambil itu 201 hari dengan 4.990 kasus. Rata-rata kasus itu adalah 24,83 per hari. Artinya per hari kasus positif itu adalah 25 orang. Pengembangannya 25 orang. Ini 3 Maret sampai 19 September ini sudah cukup kita untuk menganalisa besaran permasalahan kita sebenarnya ya. Artinya udah nggak cocok lagi kita sekarang ini nggak mengambil kebijakan sama dengan di bulan Maret kemarin, udah nggak cocok lagi sebenarnya. Ini udah bulan September ya, kasus sudah sekian bulan, nah nggak cocok. Kalau di bulan Maret kemarin kita bikin PSBB, kita begini, sekarang masih begitu juga, berarti kita nggak maju-maju. Kita nggak pelajari permasalahan dan kasusnya. Menurut saya mohon maaf nih, ya bukan karena saya tidak di struktural nih Adinda ini, tapi artinya karena saya juga pernah terlibat di dalam persoalan ini. Ini perlu dilihat ya. Kemudian rata-rata yang dirawat di rumah sakit itu, ya berdasarkan angka yang dirawat di rumah sakit 851 itu hanya 5 orang per hari kasus ini. Dirawat di rumah sakit 5 orang per hari. Tapi length of stay-nya berapa lama hari rawatnya saya nggak punya data. Ini bisa dikaji sebenarnya. Length of stay-nya berapa sih? Apakah memang 2 minggu atau 3 hari? Ternyata ada 3 hari. Itu bisa dinilai. Length of stay-nya berapa? Sehingga cost yang digunakan juga bisa dihitung dari angka-angka itu. Dan yang paling menarik, rata-rata kematian kita itu hanya 0,48 per hari. Artinya kalaupun ada kematian karena COVID-19 ini, itu adalah 2 hari 1 orang. 2 hari 1 orang. Itu kalau kita kaji angka dari 3 Maret sampai 19 September. Nah persoalannya, apakah dengan apa yang saya sampaikan ini lalu kemudian kita anggap enteng dengan masalah ini? Oh bukan. Kita bukan menganggap remeh, bukan menganggap enteng, tetapi kita melihat data-data ini tujuannya adalah untuk mengambil kebijakan. Gitu. Nah ini saya bicara ke kalian generasi muda cara berpikirnya. Tapi bukan kalau begitu, kalau gitu saya santai-santai aja lah, mau nular mau nggak apa-apa, saya bisa kan OTG karena saya masih muda, nggak begitu. Saya mengangkat permasalahan ini untuk kajian mengambil kebijakan. Karena sekarang ini ada kebijakan PSBM. Ya, PSBM yang kemarin juga dirilis oleh Pak Gubernur dan Pak Wali Kota. Tentunya ini perlu dikaji. Artinya apa memang ini efektif PSBM ini? Atau rasionalkah kebijakan PSBM ini? Gitu. Karena artinya apa? Kita balik lagi cara-cara lama sementara persoalan sudah bisa kita analisis secara baik. Apa sih saran yang tadi karena saya diminta kritis nih gitu, nggak ada kajian kritis. Ini yang terakhir apa saya? Kita harus key faktornya itu apa untuk menyelesaikan masalah ini? Key faktornya itu adalah merubah paradigma kita, paradigma masyarakat dan paradigma pemangku kebijakan tentang masalah COVID ini. Ada 3M. Kalau pemerintah menyatakan tugas kami 3M. Apa itu? Tracing, kemudian treatment, satu lagi 3T. Tugas mereka ada 3T. Tracing, kemudian test, treatment. Nah, tracing, test, treatment. Kalau kita masyarakat 4M, ya kan? Tahu kalian 4M kan? Sudah disebutkan oleh Bung Sahal, ya. Dan kemudian saya menawarkan 3M perubahan paradigma itu. Apa itu? Yang pertama, merubah angka kuantitatif menjadi kualitatif. Ini nggak dilakukan. Di media-media yang ada itu hanya jumlah sekian, mati sekian, berobat sekian, sembuh sekian. Itu anak SD punya angka. Pegawai kita yang tamatan SMP bisa tuh hitung-hitung itu di kantor itu. Harusnya dikaji setiap kali berita itu apa makna daripada kenaikan itu, apa makna kesembuhan itu, apa makna sekian kasus OTG kita, merubah kuantitatif itu menjadi angka-angka kualitatif, dan ini disosialisasikan ke masyarakat.
Dan kemudian apa M yang kedua? Merubah desain sosialisasi dan promosi sehingga masyarakat tidak ketakutan, masyarakat tidak begitu merasa ngeri. Bukan kita mau buat anggap enteng, tolong garis bawahi ya. Karena ini masalah penyakit. Bayangkan kalau saya berbicara bagaimana ngerinya hepatitis B. Saya kebetulan sekarang ini, atau HIV. Saya kebetulan sekarang ini masih tim panel ahli di Kementerian Kesehatan ya. Kita hanya beberapa orang dari yang ketuanya langsung Menteri Kesehatan. Nah, kemudian merubah desain sosialisasi dan promosi kita. Bagaimana desain sosialisasi promosi ini tidak menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan yang berlebihan. Dan yang terakhir apa? Mendesain solusi ke sistem kesehatan. Jadi begini Adinda Ade, ini karena kebetulan DPR ya. Saya melihat ada bahasa saya yang bahasanya tapi bahasa vulgar sih sebenarnya. Walaupun kalau orang mendengarnya nggak semua juga setuju dengan bahasa saya ini. Apa itu? Masalah COVID ini serahkan aja ke kesehatan. Nggak usah dikait-kaitkan dengan ekonomi, kebijakan lalu lintas dan lain sebagainya. Kenapa? Angkanya masih bisa diatasi oleh kesehatan. Permasalahan besaran masalahnya masih bisa diatasi oleh kesehatan. Sama dengan kasus TBC, sama dengan kasus hepatitis, bisa kok diatasi oleh kesehatan. Perkuat saja kesehatan. Orang yang mengeluh datang tangani. Kemudian kasih tahu untuk orang tetap menjaga bagaimana jangan tertular. Nggak perlu ada kebijakan-kebijakan yang akhirnya berdampak kepada mengorbankan banyak masyarakat. Itulah sebenarnya yang harus, artinya mendesain solusi kepada sistem kesehatan. Kenapa Pak Gubernur sendiri menyatakan bahwa kita nggak ada masalah, tempat tidur masih cukup, kalau mau isolasi masih ada tempat isolasi 1000 lebih. Kenapa? Berarti kan nggak ada masalah. Nah, ini yang barangkali yang harus disampaikan oleh teman-teman di DPR, teman-teman pemangku kebijakan atau para tokoh-tokoh masyarakat. Ayo duduk bareng kita buka-bukaan lah, kaji-kajian ya. Walaupun saya selalu biasa kalau bilang kaji-kajian saya dibilang orang gila. Kenapa? Suka berbeda dengan yang lainnya. Kenapa? Kalau tidak ada yang berbeda, maka kita tidak akan pernah ada perubahan. Makanya Rasulullah menyatakan perbedaan itu adalah rahmat. Tapi perbedaan bukan ngotot macam-macam dong. Perbedaan kita bicara angka. Saya nggak pandai bicara tanpa angka dan tanpa teori ya. Barangkali itu ingin saya sampaikan. Jadi 3M yang saya tawarkan adalah merubah kuantitatif menjadi kualitatif. Ini bukan hanya cuma di COVID. Biasakan kita memiliki budaya merubah hal-hal yang kuantitatif menjadi kualitatif. Kalau kita mau negara ini maju, kalau Anda mau maju, kemudian rubah desain sosialisasi dan promosi ke masyarakat, tidak menimbulkan stigma, tidak menimbulkan paranoid, dan yang ketiga adalah mendesain solusi masalah ini ke sistem kesehatan. Barangkali ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.